Lalu saya mengambil keputusan untuk kembali melayani di negeri Sabah. Nah, ini sedikit perkongsian dari saya. Mari saya mengajak kita buka dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur 34, saya baca 7 ayat yang pertama. Nanti saya beri beberapa introduksi mengenai Mazmur ini khususnya. Mazmur 34, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Ini ayat emas, tajuk khotbah hari ini. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkhemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, Mazmur ini agak unik. Ada kelainannya karena ada satu ayat yang disebut, mungkin ayat pertama, tapi nanti saya coba jelaskan, memberitahu kepada kita latar belakang bagaimana Daud menggubal lagu ini. Mazmur ini lagu, sebuah pujian. Karena waktu itu dia berhadapan dengan hidup atau mati di hadapan musuh ketat orang Israel, di mana karena dia dianiayai oleh Raja Saul, dia diusir dari Israel karena raja waktu itu, Raja Saul, tidak senang dengan Daud, iri hati, dengki karena Daud lebih berhasil. Jadi dia lari sampai di depan Abimelek atau Raja Akish. Dan untuk menyelamatkan dirinya, dia pura-pura jadi tidak siuman. Dia pura-pura tidak waras pikirannya. Saudara, mungkin saya boleh katakan bahwa kadang-kadang kita boleh hidup kalau kita pura-pura tidak waras. Kalau kita orang pintar, orang berhasil, lebih lagi orang benci dan mau membunuh. Seperti Daud, dia pura-pura macam orang gila, sehingga raja itu mengusirnya. Dia menyelamatkan diri. Jadi dia menggubal lagu ini sebagai kesyukuran atau pujiannya kepada Tuhan. Yang kedua tentang Mazmur ini, yang agak unik, yang disebut dalam bahasa Inggris alphabetical acrostic psalm. Menurut setiap abjad dalam bahasa Ibrani, dari Alef sampai Tau, di sini ada 23 ayat. Dari ayat 1 Alef sampai Tau, setiap ayat bermula dengan satu abjad bahasa Hebrew atau Ibrani. Itulah disebut sebagai alphabetical acrostic Mazmur atau psalm dalam bahasa Inggris. Cukup luar biasa, sangat indah. Ini bahasa puisi. Macam kita orang Sabah atau orang Malaysia suka berpantun, tapi ini berpuisi, bersyair dalam bahasa Ibrani. Perkara yang ketiga tentang Mazmur ini, saudara, adalah nama pribadi Tuhan kerap diguna pakai. Kalau saudara lihat ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan. Kalau Tuhan itu semua huruf besar dalam perjanjian lama. 6.800 kali perkataan Tuhan huruf besar dinyatakan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Bahasa aslinya Ibraninya adalah Yod, Hei, Vav, Hei. Yang kadang-kadang kita biasa katakan Yahweh. Nama pribadi Tuhan.
Maksudnya Daud ada hubungan yang akrab dengan Tuhan yang dia imani dan percayai, yaitu Allah Israel, yang nama pribadinya adalah Yahweh. Jadi 15 kali dalam Mazmur yang 23 ayat ini, dia berseru, dia memuji nama Yahweh. Luar biasa, saudara. Secara keseluruhannya, bukan saja Mazmur ini. Mazmur ini ada 3 bahagian utama. Dan menceritakan juga tiga tema utama kitab Mazmur secara keseluruhan. If you ask me, what is the theme or the main themes of the book of Psalms? Kitab Mazmur, buku yang penting, 150 bab, buku yang paling panjang seluruh kitab. Tidak ada kitab-kitab di mana satupun, sama ada PL atau PB, merangkumi 150. 3 tema utama. Satu adalah pujian, praise. Yang kedua adalah doa, prayer. Dan yang ketiga adalah kata-kata hikmat. Kitab Mazmur tergolong di bawah sastra hikmat, termasuk Ayub, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. Karena hampir setiap Mazmur, nanti kita akan lihat, Tuhan berfirman melalui Daud mengajar umatnya bagaimana harus hidup bijaksana di dunia ini. Saudara, mari kita lihat pagi ini. Saya ingin berkongsi, kalau masa mengizinkan, mungkin sampai seluruh Mazmur. Bagian yang pertama, aku memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Saudara, saya rasa kalau kita orang yang percaya, kita memuji Tuhan pada segala waktu. Bukan hari Ahad sahaja. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan rohani saudara, tetapi saya boleh kongsikan dan dalam 1-2 tahun ini, karena begitu banyak lagu-lagu rohani, khususnya dari Indonesia, dari YouTube, hampir setiap hari saya memuji menyembah Tuhan. Setiap hari, segala waktu, bukan hanya di gereja memuji Tuhan. Saya masih ingat waktu saya baru mengenal Tuhan, sudah 43 tahun yang lalu. Tahun 82, saya belajar di New Zealand, di Christchurch. Saya tidak diajar oleh siapa-siapa. Bulan-bulan pertama, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya seperti kijang, lompat-lompat, pergi bilik kuliah, menghadiri kuliah, jurusan hukum. Penuh pujian, memuji Tuhan segala waktu. Luar biasa. Tiada orang mengajar saya mengangkat tangan. Saya masih ingat dulu saya menang satu hadiah, itu Sony Walkman. Tidak tahu kamu, ini generasi saya lah, macam penetua Jonathan mungkin tahu. Kamu generasi muda mungkin tidak tahu. Kamu sekarang iPod, saya ada iPod juga. Jadi saya pakai itu, ada keset. Bila saya bertobat, keset-keset saya yang lagu-lagu duniawi saya kasih hancur. Saya beli keset rohani. Saya ingat minggu-minggu pertama pun saya angkat tangan sudah dalam bilik memuji Tuhan. Menggunakan Sony Walkman, menyanyi Seek ye first the kingdom of God. Bahasa pertama saya bahasa English. Di Sabat saja yang biasa saya gunakan bahasa Melayu. Saudara, mari kita memuji Tuhan pada segala waktu. Setiap waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Maksudnya jiwa kita bermegah. Kita bersuka cita, kita ada kemenangan karena Tuhan. Bukan karena keadaan atau situasi kehidupan kita. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Tuhan tetap bertaktakan. Kadang-kadang ada musibah macam kena accident atau orang langgar belakang kereta kita. Hidup di dunia penuh dugaan, cabaran. Jiwa kita masih boleh bermegah ke waktu itu. Firman Tuhan mengatakan karena Tuhan, Yesus tetap hidup. Yesus tetap berkuasa. Yesus tetap akan kembali kedua kalinya. Orang percaya jiwa kita bermegah karena Tuhan. Bukan karena keadaan hidup kita semasa. Sama ada kita kaya atau miskin.
diberkati atau bagaimanapun, tetapi karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saudara, satu lagi kaidah penulisan Mazmur ini adalah banyak kali, 4-5 kali diulangi secara pribadi dulu dikatakan aku. Nanti dia katakan mari kita. Dalam pujian kita, dalam hidup kita menyembah Tuhan, secara pribadi kita harus lakukan itu setiap waktu. Dan bila itu menjadi gaya kehidupan kita, kita mendorong orang lain. Orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kadang-kadang kalau kita bermegah dalam Tuhan, kalau orang itu tidak rendah hati, kadang-kadang dia memandang serong. Pandai-pandai dia menyanyi, pandai-pandai dia menari. Kan? Kadang-kadang kita pandai komen dengan orang. Tapi kalau orang rendah hati, bila orang lain bersuka cita, kita turut bersuka cita. Kita tidak rasa iri hati atau cemburu, karena jiwa orang lain sedang bermegah di hadapan Tuhan. Saudara, tadi saya perkenalkan beberapa buku-buku yang saya sudah tulis. Genap sudah 20 tahun yang lalu, saya tulis buku saya yang pertama. Itu diterbitkan di London, New York oleh T&T Clark. Sekarang didapati di 50 negara. 450 perpustakaan. Saudara boleh cek World Cat Library Catalog. Jiwaku bermegah karena Tuhan. Kadang-kadang orang Sabah ini macam, ayah, tidak mampulah kita buat apa-apa. Tetapi berdiri di hadapan saudara hari ini, seorang anak negeri Sabah. Saya kelahiran Bandar Sandakan. Saya orang Sabah. Dan saya bangga karena saya adalah orang Sabah. Dan saya percaya kita akan dijadikan Tuhan alat kerajaannya. Memberitakan nama Yesus kepada seluruh bangsa. Dengan maksud, tesis kedoktoran saya pun sudah dibaca. Lebih 10 negara atau profesor sudah menulis surat kepada saya. Kadang-kadang mereka minta izin. Tony, can I ask your permission? Mereka mau buat YouTube tentang kitab Wahyu ini macam akhir zaman bahkan. Jadi sekarang banyak YouTube tentang akhir zaman. Ada satu profesor mungkin 2 tahun yang lalu, Seattle, mungkin USA, dekat sempadan di Canada itu. Dia minta izin pakai sebagian buku saya untuk dia buat pelajarannya tentang kitab Wahyu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Kalau orang yang rendah hati, mereka bila mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, mereka turut bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat yang keempat. Kadang-kadang tidak tahu ini bahasa Indonesia 3 atau 4. Mari kita sama-sama baca, saudara. Kalau kita merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, senang kita mendorong orang lain juga memuji Tuhan. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua tentang doa. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku. Luar biasa kan kesaksian Daud. Dia mencari Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Saya percaya waktu dia berhadapan dengan musuh si Raja Abimelek, Akish, pasti dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya saya terlepas? Sebab dia adalah perwira, pahlawan gagah perkasa yang pernah membunuh Goliat. Sekarang tiba-tiba di kawasan musuh. Dan Tuhan bagi dia hikmat. Kamu pura-puralah jadi gila. Dia mencari Tuhan, Daud mencari Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dia. Melepaskan Daud dari segala kegentarannya. Siapa tidak gentar berhadapan dengan maut? Surat Ibrani mengatakan, saudara belum dicoba